4 sudah cocok semua, tapi orang tua menolak. Assalamualaikum sahabat hobi ngaji. Pada video kali ini saya ingin bincang-bincang santai, khususnya untuk para jomblo. Saya akan memberikan tips-tips bagaimana caranya agar bisa berjodoh atau menikah dengan seseorang yang teman-teman cintai. Ikuti terus video ini. Bagi yang suka video ini jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang memiliki persoalan-persoalan keagamaan khususnya berkaitan dengan fikih, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya mampu menjawab, akan saya jadikan konten pada video-video berikutnya. Tips yang pertama, perbanyaklah doa kepada Allah, meminta agar kita bisa berjodoh dengan pasangan yang kita cintai dan pasangan itu bisa mencintai kita. Ya Allah, janganlah kau buat aku jatuh cinta kecuali kepada seseorang yang akan menjadi pasanganku. Ya Allah, buatlah seseorang yang akan menjadi pasanganku cinta kepadaku. Itu bisa dijadikan wirid setelah selesai sholat misalnya. Kenapa? Dengan meminta kepada Allah, insya Allah kalau Allah berkehendak, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Misalnya dalam Al-Quran juga ada doa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, jangan biarkan aku jomblo, karena Engkaulah sebaik-baiknya warithin, sebaik-baiknya zat yang mewariskan. Yang kedua, teman-teman membuat kriteria. Pengen calon suami yang seperti apa, pengen calon istri yang seperti apa. Misalnya pengen calon istri yang cantik, yang pinter, yang kaya. Ternyata menemukan, tapi dia tidak cantik, kaya dan pinter. Akhirnya teman-teman mencari lagi. Misalnya pengen calon suami yang pinter, kaya, ganteng. Ternyata ini orangnya ganteng, pinter, tapi tidak kaya. Sehingga teman-teman mencari lagi. Oleh karena itulah, kalau seperti itu terus, kalau mencari yang ideal itu sulit. Kalau teman-teman terlalu ideal, maka akan melahirkan banyak jomblo, khususnya di Indonesia. Oleh karena itulah, buatlah kriteria-kriteria utama dan kriteria-kriteria pendukung. Misalnya kriteria utamanya ganteng dan pinter, maka misalnya kaya itu adalah faktor pendukung saja. Jadi kalau sudah menemukan calon yang ganteng dan pinter, maka bisa teman-teman jadikan calon jodoh. Atau bagi yang cowok, kriteria utamanya misalnya yang penting agamanya bagus dan orang yang pinter, maka misalnya cantik, nasabnya bagus dan lain-lain, itu adalah faktor pendukung saja. Jadi tulis kriteria utama calon pasangan Anda. Setelah menemukan kriteria utama, kemudian ada calon yang cocok, maka bisa teman-teman lanjutkan, bisa teman-teman eksekusi untuk selanjutnya melangkah kepada edisi yang lebih serius lagi. Kemudian setelah banyak berdoa, menentukan kriteria, kemudian teman-teman segera eksekusi orang-orang yang sudah masuk kriteria. Dengan cara apa? Dengan cara ta'aruf, atau dalam bahasa fikihnya dengan cara khitbah.
datangi orang tuanya, datangi keluarganya, sampaikan tujuan Anda ke sana mau apa. Bapak Ibu, saya datang ke sini ingin melamar putri Anda. Maka di sini ada kesempatan bagi seorang calon suami atau calon istri untuk saling mengenal. Ada dua anggota yang boleh dilihat oleh seseorang yang akan menghitbah. Tidak hanya laki-lakinya yang boleh melihat, yang perempuan juga boleh melihat yang laki-laki, yaitu tangan dan wajahnya. Wajah memancarkan kecantikan dan kegantengan, tangan sebagai isyarat bentuk tubuh seseorang. Sebagian ulama memberikan penafsiran yang sangat fantastik terhadap apa rahasia di balik wajah dan apa rahasia di balik tangan ini. Mungkin saya tidak ungkapkan di sini. Bisa japri nanti ya, yang penasaran dengan ada apa di balik wajah dan ada apa di balik tangan itu. Ketika kita bertanya kepada seseorang yang mengetahui karakter calon kita, maka orang tersebut harus menjelaskan dengan sejujur-jujurnya. Karena apa? Karena pasangan yang akan menjadi istri atau menjadi suami kita akan kita gunakan sepanjang masa. Tidak hanya mau digunakan sehari dua hari. Oleh karena itulah harus hati-hati di dalam mencari pendamping hidup. Carilah pendamping hidup yang sekiranya bisa mendampingi kita sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ya. Kalau misalnya sudah melangkah kepada pertunangan, kemudian dalam proses pengenalan karakter, maka di sini kita perlu untuk melihat apakah karakter calon teman-teman itu sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh teman-teman. Apakah kalau dipadukan nanti bisa berjalan dengan baik? Misalnya teman-teman memiliki prinsip bahwa agama itu adalah segala-galanya, sedangkan pasangannya memiliki prinsip yang berbeda, maka kalau dilanjutkan akan bermasalah nanti dalam rumah tangganya. Oleh karena itulah kedekatan karakter, kedekatan sifat dan lain sebagainya itu diperlukan dalam sebuah pernikahan yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan kafa'ah. Baik kedekatan dalam masalah ilmu, kedekatan dalam masalah agama, kedekatan dalam masalah nasab, kedekatan dalam masalah harta. Tapi yang menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan itu adalah agamanya. Kemudian yang keempat, sudah cocok semua tapi orang tua menolak. Tapi orang tua menolak. Tapi orang tua menolak. Karena orang yang berkeluarga tidak hanya menyatukan dua insan, tapi juga menyatukan dua keluarga. Oleh karena itulah, sebelum teman-teman menentukan jodoh, menentukan karakter dan sebagainya, maka konsultasi dulu kepada orang tua. Kira-kira Bapak Ibu pengennya calon mantu yang seperti apa? Nah, ketika kita sudah tahu calon yang diinginkan oleh orang tua, kemudian kita padukan dengan apa yang kita inginkan, sehingga ketika kita menemukannya itu tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Oleh karena itulah, bagi jombloan dan jomblowati, dari sekarang segera buat proposal kepada orang tua, diajukan. Nanti kalau ada revisi bisa diperbaiki.
sehingga akhirnya di-ACC oleh orang tua. Kalau sudah di-ACC oleh orang tua, kemudian kita mengikuti apa yang ada di proposal itu, kita mencari ya. Kalau dalam bahasa proposalnya mencari data, tapi dalam proposal jodoh ini kita mencari jodoh sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah direvisi oleh orang tua. Kalau sudah seperti itu, insya Allah calon yang kita ajukan kepada orang tua yang sudah sesuai dengan proposal yang di-ACC oleh orang tua, insya Allah akan diterima dan kita bisa berjodoh dengan seseorang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua bisa berjodoh dengan orang yang dicintai, dan mudah-mudahan kita tidak jatuh cinta kecuali kepada seseorang yang akan menjadi jodoh kita. Ihdinas siratal mustaqim. Salam cinta, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.